Kalau ada yang mengatakan ini ada unsur perjudiannya, nggak ada. Kalau di dalam asuransi mungkin. Kenapa? Karena di dalam transaksi asuransi itu banyak pasal dan klausul yang kalau kita nggak hati-hati, itu kita nggak bisa dapat apa-apa. Banyak itu yang nggak hati-hati di dalam asuransi, memang berisiko. Tapi BPJS, ya. Karena uang itu tidak bisa kita klaim kembali. Uang itu dipakai untuk mengobati orang-orang seperti kiai yang kena jantung habis hanya nggak sampai seminggu 200 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara, hari ini kita masih akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendengar setia pengajian pesantren kebangsaan, yaitu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah pernah saya berikan 12 atau 13 tahun yang lalu tentang BPJS, tentang asuransi kesehatan, terutama BPJS. Ada yang menanyakan dan menjadi ragu karena ada keputusan fatwa yang melarang orang ikut BPJS karena dianggap BPJS itu termasuk asuransi. Nah, saya bilang BPJS beda dengan asuransi. Kenapa? Karena uang yang disetorkan oleh peserta BPJS itu tidak bisa kembali. Tidak kembali. Kalau asuransi, uangnya kembali. Ada banyak model dan perjanjian. Nah, kalau menghukumi BPJS itu haram dengan menganalogikan BPJS dengan asuransi, satu, analoginya yang nggak benar. Yang kedua, ya memang kalau itu dipaksakan dianalogikan, ya menjadi dilarang, tidak boleh. Tetapi karena BPJS itu bukan asuransi, maka ketika 12 atau 13 tahun yang lalu saya mendapat penjelasan dari kepala BPJS di Kota Semarang, dan kemudian di dalam sebuah forum saya berdua, setelah itu kemudian saya mengatakan kalau konsepnya seperti itu sebetulnya tidak dilarang di dalam agama. Karena apa? Karena negara ini dengan kemampuan yang terbatas, pemerintah tidak mungkin menggratiskan, memberikan jaminan kesehatan gratis kepada seluruh rakyatnya. Mungkin ada beberapa daerah yang kaya raya bisa memberikan jaminan kesehatan. Ya, tetapi pasti ada batas kemampuan. Kalau tidak bisa habis untuk mengobati orang-orang rakyat yang sakit. Nah, supaya orang itu kemudian, dan lagi begini, kalau semua kesehatan itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, orang akan sembrono dengan kesehatannya. Sudah ada sakit, ada yang bayari gratis. Ya kan? Harus ada tanggung jawab dari setiap warga negara menjaga kesehatan, karena kalau dia tidak menjaga, dia sakit, maka dia harus mengeluarkan biaya pengobatan. Nah, pemerintah hanya mampu meringankan, menjadi fasilitator. Jadi silakan rakyat mengikuti program BPJS, lalu uangnya itu dikelola oleh pemerintah melalui lembaga yang dibentuk. Nah, disitulah kemudian terjadi at-ta'awun, saling menolong, saling membantu. Kalau nawaitu kita mengikuti BPJS itu adalah untuk menolong, aku akan ikut BPJS meskipun tidak pernah aku pakai.
Tapi mudah-mudahan dana yang saya setorkan setiap bulan itu bisa membantu orang-orang miskin yang sakit, orang-orang janda-janda miskin yang sakit, yang membutuhkan biaya pengobatan yang luar biasa besarnya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu ada seorang kiai yang kena penyakit jantung, hanya 2 atau beberapa hari di rumah sakit, kemudian saya mendapatkan kabar meninggal. Lalu saya menghubungi beberapa orang, ini Kiai X ini meninggal, masih di rumah sakit. Ini saya akan meluncur ke sana, tolong siapa yang bisa membantu untuk bisa membawa jenazahnya keluar dari rumah sakit. Karena pasti harus membayar. Udah, waktu itu terkumpul berapa puluh juta. Sudah terkumpul. Dan saya bertiga ke rumah sakit. Saya tanya kepada bagian keuangan, administrasi, perawat, dan sebagainya. Ternyata kiai kita ini punya BPJS. Jadi uangnya akhirnya saya kembalikan lagi. Saya tanya, berapa kira-kira biayanya? Karena itu penyakit jantung, pengobatannya mahal, dan seterusnya. Pak, ini sudah tindakan. Tapi ya karena takdir ya, usia. Dihitung itu tidak kurang dari 200 juta kalau harus bayar. Jadi uang yang saya kumpulkan puluhan juta itu nggak ada artinya, karena biaya dibutuhkan itu hampir 200 juta. Saya bersyukur betul ini kiai modern ini karena ikut BPJS. Ya, nah selama konsepnya itu ta'awun, maka BPJS itu seperti syirkah ta'awun. Dan tidak perlu dalil yang rumit. Kalau kita niati untuk membantu saudara kita yang sedang sakit dengan dana yang kita setorkan, itu kan memenuhi perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Niati saja. Ini di negara kita ini banyak orang miskin. Banyak janda-janda yang tidak mampu, yang perlu membutuhkan pertolongan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Aw kalladhi yasumun nahar wa yakumul laila. Orang yang yang menolong, yang bekerja dan hasil pekerjaannya itu digunakan untuk membantu kehidupan orang-orang miskin dan orang-orang janda. Itu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Atau diibaratkan oleh Kanjeng Nabi seperti orang yang setiap hari, siang hari berpuasa dan malam hari qiyamul lail. Ya. Rival yang tidak qiyamul lail aja jam segini udah anggap-anggap terus. Udah ngantuk. Bayangkan, itu kan bisa kita bayangkan pahalanya seperti orang yang siang hari berpuasa dan malam harinya nggak tidur untuk ibadah. As-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah aw kalladhi yasumun nahara wa yakumul laila. Dalam teks yang agak sedikit berbeda tapi memiliki semangat yang sama di dalam Sahih Bukhari sama. Muttafaq alaih, artinya hadis untuk yang menjelaskan tentang harta yang kita nafkahkan untuk kepentingan orang miskin dan orang janda itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau niat kita jangan nanti kalau sakit saya sudah ada yang nanggung, malah jadi sakit beneran. Hari ini kita setor BPJS sambil berdoa, ya Allah beri aku kesehatan sehingga uangku ini bermanfaat untuk orang lain yang miskin yang sakit. Itu. Nah, dengan begitu, insya Allah kita tidak akan menjadi golongan orang-orang yang miskin, tidak akan menjadi golongan orang-orang yang memanfaatkan, yang menggunakan BPJS. Ya, kalau ada yang mengatakan ini ada unsur perjudiannya, enggak ada. Kalau di dalam asuransi mungkin
ada horor, ada unsur maisir, mungkin ada unsur penipuan. Kenapa? Karena di dalam transaksi asuransi itu banyak pasal dan klausul yang kalau kita nggak hati-hati, itu kita nggak bisa dapat apa-apa. Begitu kita ajukan klaim, oh ini nggak termasuk di dalam perjanjian. Banyak itu yang nggak hati-hati di dalam asuransi, memang berisiko. Tapi BPJS sesuai dengan penjelasan yang saya dengar dari Kepala Cabang BPJS Kota Semarang saat itu, ya, karena uang itu tidak bisa kita klaim kembali. Uang itu dipakai untuk mengobati orang-orang seperti kiai yang kena jantung habis hanya nggak sampai seminggu 200 juta. Subhanallah. Mudah-mudahan justru sebetulnya orang yang tidak mampu, kalau dia mampu, dia akan ikut BPJS. Bayangkan. Nah, pemerintah saya kira yang perlu diperbaiki adalah kalau memang orang itu sudah kondisinya tidak mungkin sudah kronis, dia nggak punya BPJS, harusnya tidak ditolak. Toh ada dana yang dititipkan oleh masyarakat melalui program BPJS itu. Artinya harus ada perlakuan manusiawi juga. Jangan hanya berpikir secara administratif, dia kronis dibawa ke rumah sakit, oleh rumah sakit ditolak karena dia tidak bisa menunjukkan kartu BPJS. Ini orang miskin. Logikanya, kalau dia nggak miskin, dia sudah ikut program BPJS. Kan begitu. Nah, mungkin saking miskinnya, saya kira itu yang mungkin perlu diperbaiki. Tapi tentang manajemen, tentang ketidaksempurnaan pengelolaan program itu tidak berarti menggugurkan kehalalannya. Kemudian gara-gara prosesnya atau administrasinya atau manajerialnya itu tidak benar, kemudian menjadi haram. Enggak. Karena halal dan haram itu lebih kepada substansinya. Yang penting ketika kita mampu, kita niati agar dana kita bisa digunakan oleh orang-orang miskin yang membutuhkan perawatan, pengobatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.